Kampung Adat Mahmud. Kampung ini terletak di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Lokasinya strategis karena persis berada di tengah kota Bandung dan Soreang. Dari Kabupaten Soreang kurang lebih berjarak 6 km, sedangkan dari arah kota Bandung kurang lebih 16 km. Sepanjang perjalanan, para peziarah disuguhi hamparan sawah dan aliran sungai Citarum yang menjadi ikon kampung tersebut. Dari plang ini, sekitar 205 meter ke dalam, terdapat masjid dan makom Mahmud. Ketika masuk ke dalam, para peziarah disambut dengan kios-kios layaknya di makam para wali. Tasalejengna yang dalam Haji Abdul Manap satu acana anjeuna ngalingihan ieu tempat bade di ingihan ku anjeuna kedah ditumbal kedah nyanak taneuh sakeupeut ti Mahmud Mekah. Anjeuna nyanak kapekah sakeupeut tanah disimpen ku eyang di Masjid Imarat Masjid Jami Eyang disebatkeun ku eyang teh Kampung Mahmud. Hartosna kampung anu terpuji, anu tersohor. Mahmud mah sohor lah. Teu kenging ngadoma sumur. Kapungkur. Salajeng teu kenging ngadamel bumi tembok-tembok. Gedong gitu. Karek Mahmud. Teu kenging nganggo kaca jendela. Kaya di kaca haram kawat teh. Teu kenging nganggo kenteng barong. Kapungkur masih jami 2 kali ngagentol. Sum hujan teh kanggo ngiuhan. Kenteng biasa ipis teu nanaon. Oh teh kenging ku eyang. Teu kenging nabuh bedug, nabuh goong. Teu kenging ngingu ume, ngingu soang. Seniana terbang al-amir, terbang robana kasianeanana ekonomina mebel kursi Mahmud yang apakan asakan tuh kursi ya. Dari segi arsitektur, salah satu kekhasan yang dapat kita temui di kampung ini adalah bumi adat atau rumah panggung tradisional masyarakat Sunda yang syarat akan filosofi hidup sederhana dan religius. Kegiatan-kegiatan religi biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar dalam Islam, seperti Rojaban atau Muludan. Pada acara seperti ini umumnya digelar sholawatan, pengajian, serta permainan terbang sebagai salah satu kesenian buhun orang Sunda. Ritus besar lainnya adalah ziarah massal yang biasa diselenggarakan pada minggu kedua di bulan Syawal. Bentuk kesenian terbang ini dapat berupa komposisi musik dan syair seperti qasidahan. Terbang menggunakan alat musik pukul yang terdiri dari dog-dog, kecerek dengan dominasi rebana dari berbagai ukuran. Setiap ukuran menghasilkan suara yang berbeda dan khas. Kini terbang dimainkan dalam acara-acara hajatan seperti hajatan hitanan atau acara pernikahan. Setelah melewati plang ini, kita akan masuk ke wilayah Masjid Agung Mahmud dan Makom Mahmud atau makam Syekh Abdul Manap yang merupakan pendiri dari Kampung Adat Mahmud. Syekh Abdul Manap ini merupakan keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syekh Abdul Manap ini diperkirakan hidup di antara tahun 1650 sampai 1725. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh narasumber bahwa Syekh Abdul Manap ini pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah.
Ketika dia berada di depan Ka'bah, beliau mendapat ilham untuk mengambil segenggam tanah dari pelataran Ka'bah untuk dibawa pulang ke tanah air. Setibanya di kampung halaman, tanah itu ditebarkan di sekitar rumah dan ditandai dengan batu atau tugu setinggi kira-kira setengah meter yang berbentuk kuncup. Dan daerah ini yang kita kenal dengan nama Kampung Mahmud. Setelah kampung ini diberi nama Mahmud, tempat ini berkembang menjadi salah satu pusat pelajaran spiritual Islam terkenal di Tatar Sunda. Dalam perintisannya menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda, lebih tepatnya di daerah Bandung, beliau juga ditemani dengan murid, yaitu yang bernama Zainal Arif. Eyang Agung Zainal Arif ini merupakan putra dari Eyang Asmadin dan keturunan keempat Syekh Abdul Muhi dari Pamijahan, Karangnunggal, Tasikmalaya. Dalam menjalankan tugasnya, beliau diperintah oleh Eyang Dalam Abdul Manap untuk bertapa di 33 gunung di sekitar Kampung Mahmud selama 33 tahun dan selanjutnya bersama-sama menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Makam Eyang Agung Zainal Arif ini terletak di samping makam Syekh Abdul Manap. Selanjutnya, beberapa meter dari makam Mahmud terdapat makam Eyang Abdullah Gedug yang merupakan murid Syekh Abdul Manap juga. Makam Eyang Abdullah Gedug ini terletak bersamaan dengan makam lainnya. Jika kalian ingin menziarahi makam Mahmud, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti memakai busana muslim, menghormati adat istiadat setempat. Juga ketika memasuki kawasan makam harus mematikan handphone karena dilarang mengambil gambar dari makam.